Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, gimana kabarnya hari ini, sehat? Iya, coba hari ini siapa temennya yang tidak hadir? Hadir semua? Iya, alhamdulillah ya kalau hadir semua. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Agus. Iya, boleh Agus. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Sekarang Ibu punya satu nyanyian. Sekarang Ibu yang contohkan terlebih dahulu ya. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Oke? Iya, lagunya seperti ini. Setiap hari aku bersemangat, setiap hari aku bergembira, setiap hari aku semangat dan gembira, hari-hariku jadi menyenangkan. Sudah bisa? Oh, satu kali lagi. Iya, boleh satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Setiap hari aku bersemangat, setiap hari aku bergembira, setiap hari aku semangat dan gembira, hari-hariku jadi menyenangkan. Sudah bisa? Iya, kalau sudah bisa, sekarang kita praktekkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap hari aku bersemangat, setiap hari aku bergembira, setiap hari aku semangat dan gembira, hari-hariku jadi menyenangkan. Yeay! Anak-anak bisa semuanya, bagus-bagus. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang energi alternatif. Di sini ada yang tahu energi alternatif itu apa? Iya, boleh? Iya. Oh, mau juga? Iya, boleh. Iya. Oh, mau lagi? Iya, boleh. Iya, alhamdulillah ya, jawaban anak ibu sudah bagus-bagus. Jadi, energi alternatif ini biasanya sering disebut juga dengan energi yang terbarukan. Adanya energi alternatif ini untuk menggantikan bahan bakar fosil yang sekarang sering kita gunakan. Seperti itu. Nah, nanti anak-anak akan ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Selanjutnya, anak-anak juga akan menonton sebuah video. Nah, nanti dari video ini kalian diskusi dengan teman kelompok kalian. Selanjutnya, nanti kalian akan melakukan percobaan. Di dalam percobaan ini, sebelumnya kalian akan melakukan pengukuran dan pembulatan terhadap suatu benda. Dari pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian itu bisa mengetahui apa yang disebut dengan energi alternatif. Terus, macam-macam energi alternatif. Terus juga, kalian bisa melakukan pengukuran dan pembulatan dengan tepat. Seperti itu ya anak-anak, sudah jelas? Iya, kalau sudah jelas, sekarang langsung kita mulai saja ya. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok terlebih dahulu ya. Ibu akan membaginya satu kelompok berisikan 3 orang. Dan akan ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Janu, Feby, dan Mary. Kelompok yang kedua ada April, Mei, dan Juni. Kelompok yang ketiga ada Juli, Agus, dan Septi. Dan kelompok keempat sekaligus kelompok terakhir ada Novi, Okta, dan juga Desi. Nah, sekarang teman-teman boleh gabung dulu sama teman-teman kelompoknya. Ya, sudah ya? Oke, nanti habis ini Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Ini ya contohnya. Nah, LKPD ini ada 5 halaman. Dan yang perlu diperhatikan, ini ada lembar terakhir. Ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian isi. Tapi jangan lupa juga ya nanti untuk menulis informasi penting yang kalian dapatkan selama pembelajaran. Ya? Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4.
Ya, semuanya sudah kebagian? Iya, sudah. Boleh ya, sekarang dicek dulu LKPD-nya. Sudah lengkap atau belum ya? Oke, nanti kalau misalkan masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Oke? Oke, sekarang selanjutnya kita akan menonton sebuah video. Videonya apa? Nanti teman-teman langsung lihat aja ya. Ibu hanya akan memperlihatkannya sebanyak 1 kali. Maka dari itu teman-teman harus siap jiwa, raga, dan pikirannya ya. Perhatikan videonya dengan baik-baik, lalu catat informasi-informasi yang teman-teman dapatkan. Oke, langsung nonton videonya aja ya. Hingga kini, minyak masih menjadi kebutuhan utama bagi kita untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga hingga kini ia dapat menjadi berkah dan sekaligus menjadi sumber konflik dimanapun ia berada. Tapi apakah minyak di dunia ini yang kita gunakan sehari-hari tersebut akan habis? Jika iya, kapan itu akan terjadi? Satu analisis mengatakan bahwa kita telah melewati puncak produksi minyak di dunia pada tahun 2008 lalu. Diperkirakan produksi minyak di dunia akan terus menurun setelah tahun 2008 tersebut dan hanya akan mampu memenuhi kebutuhan kita untuk 40 hingga 50 tahun ke depan saja. Prediksi ini juga sudah memperhitungkan kemampuan produksi negara-negara dengan cadangan minyak besar seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran. Analisis lain mengatakan kalau produksi minyak di dunia tidak akan pernah habis dalam puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Itu diprediksikan karena teknik pengeboran minyak kita yang akan semakin bisa mencapai tempat yang jauh lebih dalam dari teknologi pengeboran kita sekarang. Ini juga didukung oleh pandangan ekonomi yang mengatakan bahwa saat produksi minyak kita semakin terbatas, kita akan mencari teknologi yang lebih hemat minyak sehingga stok minyak kita pun akan terus tetap ada. Tetapi terlepas dari itu semua, keperluan menggantikan minyak dengan energi lain yang lebih bersih dan dapat diperbaharui merupakan sesuatu yang mendesak bagi kita. Ini berawal dari keinginan kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan hingga ketergantungan kita pada negara lain. Tapi ini jelas tidaklah mudah karena semua aspek kehidupan kita telah menggunakan minyak sebagai sumber energinya dan tentunya akan sangat sulit untuk menggantikannya dengan energi lain dalam waktu yang singkat. Ya, sekalipun kita tahu bahwa kita pun harus menghemat penggunaan minyak kita sekarang dan berganti ke energi lainnya, tetapi mungkin sementara ini kita bisa mencontoh tukang bakso daerah rumah kita yang terus bisa berkeliling tanpa menggunakan minyak. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Anak-anak sudah menonton videonya? Gimana videonya, rame? Iya, rame. Coba sekarang ibu mau tanya terlebih dahulu. Video tadi menceritakan tentang apa? Iya, boleh? Kelompok 1 mau jawab? Oh, masih diskusi. Oke, sembari kita menunggu kelompok 1, ibu pengen kelompok 3 dulu deh. Iya, bener ya? Oh, kelompok 2 mau? Iya, boleh. Kelompok 4 juga mau? Iya. Kelompok 1? Iya, benar. Tadi itu membahas mengenai minyak bumi. Tentang apa saja? Iya, tentang penggunaan minyak bumi untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, di situ kan ada pertanyaannya ya. Apakah minyak bumi itu akan habis? Coba ibu pengen tanya sama anak-anak semua. Kira-kira menurut pendapat anak-anak itu bagaimana? Iya, siapa yang mau jawab? Mary mau? Iya, boleh Mary. Iya, benar ya. Ada yang mau menambahkan? Septi mau? Iya, boleh. Iya, benar ya. Jawaban anak-anak ibu sudah bagus-bagus dan keren-keren. Oke, sekarang kita berikan applause dulu ya kepada Mary dan juga Septi. Ibu contohkan terlebih dahulu ya, nanti teman-teman ikuti ibu, oke? Oke, seperti ini. Mary dan Septi memang hebat, Bush. Bisa? Oke, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mary dan Septi memang hebat, Bush. Yeay!
Terima kasih ya, Mary dan juga Septi. Oke, sekarang Ibu mau tanya lagi. Jadi, menurut teman-teman semua, kenapa kita harus belajar energi alternatif? Siapa yang mau jawab? Iya, boleh Juni. Iya. Oh, Novi mau jawab. Iya, boleh Novi. Iya, benar ya. Dengan kita mempelajari energi alternatif, itu keuntungannya sangat banyak. Nah, energi alternatif ini kan lebih ramah lingkungan. Terus apa lagi? Tersedia dengan waktu yang cukup panjang. Maka dari itu, kita perlu mempelajari tentang energi alternatif. Jelas ya anak-anak? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh, tidak ada. Ya, kalau misalkan memang tidak ada, sekarang kita akan melakukan percobaan. Sudah siap? Iya, sudah. Oke teman-teman, sekarang coba dilihat dulu LKPD-nya. Semuanya sudah pegang? Oke, kalau semuanya sudah pegang, silahkan buka halaman nomor 2. Nah, di sini ada petunjuk, begitupun juga alat dan bahan. Pertama-tama, teman-teman coba cek dulu alat tulisnya, apakah sudah ada semua? Oke, kalau sudah ada semua, sekarang coba dilihat, apakah kertas kosong sudah ada? Oke, sudah juga. Nah, sekarang coba dilihat kentang. Apakah kentang sudah ada? Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman, kalau satu kelompok itu memerlukan 4 buah kentang. Oke? Sudah ada semua? Sudah ada semua. Selanjutnya yaitu capit buaya dan kabel tunggal. Sudah ada? Oke, sudah ada semua. Selanjutnya yaitu 4 buah koin tembaga. Koinnya harus tembaga ya teman-teman. Sudah semua? Oke, sudah semua juga. Selanjutnya yaitu 4 buah paku. Oke, sudah? Sip. Yaitu selanjutnya ada lampu LED kecil. Sudah ada? Oke, kalau sudah ada semua, nanti teman-teman diperhatikan ya, harus dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya nanti di sini kan sudah ada langkah kerja di halaman nomor 3 dan juga 4. Nanti teman-teman ikuti langkah-langkah tersebut. Apabila masih ada yang belum dimengerti, boleh langsung ditanyakan. Nah, yang terakhir, di lembar terakhir ini ada, diperhatikan coba. Nah, ini ada benda-benda yang harus kalian ukur, baik itu panjangnya maupun beratnya. Sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, sebelum melanjutkan, Gunakan alatnya dengan hati-hati ya, karena ini benda-benda yang lumayan tajam. Jika memang memerlukan bantuan, silakan langsung ke ibu ya. Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang pengukuran dan pembulatan. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengukuran itu merupakan cara atau proses atau perbuatan mengukur. Sedangkan pembulatan adalah cara atau proses atau perbuatan membulatkan. Oke teman-teman, sekarang yaitu pembulatan. Pembulatan sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu pembulatan ke atas, ke bawah, dan pembulatan terbaik. Apabila pembulatan ke atas, itu dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Misalnya, 53,4 dilakukan pembulatan ke atas, yaitu menjadi 54 karena 0,4-nya dihilangkan dan ditambahkan 1 pada angka satuannya dari 53 menjadi 54. Nah, selanjutnya adalah pembulatan ke bawah, yaitu dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Contohnya 53,4. Nah, angka komanya ini setelah koma ini dihilangkan menjadi 53. Yang semula 53,4 menjadi 53. Dan selanjutnya yaitu adalah pembulatan terbaik. Kalau pembulatan terbaik ini dilihat dari angka di belakang koma. Apabila angka di belakang koma ini lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Sedangkan apabila angkanya ini kurang dari 5, maka akan dilakukan pembulatan ke bawah.
Oke, kalau sudah jelas, sekarang Ibu tes terlebih dahulu ya. Coba kalau misalkan angkanya 72,5, itu dilakukan pembulatan kemana? Ada yang tahu? Iya, boleh. Ke bawah. Masih kurang tepat. Ada yang bisa bantu? Iya, benar. Dilakukan pembulatan ke atas. Tadi jawabannya itu sebenarnya sudah benar ya, karena sebenarnya 5 ini tuh rada membingungkan gitu, karena dia di tengah-tengah kan. Tapi apabila angkanya itu 5 atau lebih dari 5, itu dilakukan pembulatan ke atas. Oke, tentunya kalau di sini teman-teman sudah tahu tentang pengukuran, pastinya teman-teman perlu tahu dong tentang satuannya, baik itu mengukur panjang maupun mengukur berat. Pertama-tama di sini Ibu mau tanya terlebih dahulu, kalau teman-teman sudah tahu belum satuan untuk ukuran panjang? Ada yang sudah tahu? Iya, boleh. Iya, benar, contohnya kayak yang di penggaris, itu sentimeter. Iya, benar-benar ya. Terus ada lagi? Iya, meter. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak kira-kira kalau misalkan itu apa lagi ya? Iya, boleh. Kilometer. Seperti di mana contohnya? Sering lihat di mana? Di tol, iya benar. Biasanya kan kalau di tol kilometer 1 atau misalkan kilometer 97 gitu ya. Iya benar. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak untuk satuan ukuran dari kilometer sampai milimeter urutannya? Ada yang tahu? Iya, boleh. Okta mau? Nah, tadi coba didengarkan tidak tadi Okta? Kira-kira apakah sudah benar? Iya. Ada yang tahu seharusnya apa? Iya, tadi Okta itu kebalik, yaitu Okta mengucapkan desimeter terlebih dahulu sebelum meter. Harusnya dekameter. Nah, supaya anak-anak lebih mudah menghafal, Ibu punya satu kalimat yang memiliki kata kunci tentang satuan ukuran panjang. Sebentar ya, Ibu taruh dulu kertasnya. Kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar, mandir. Ada 7 ya kata kuncinya itu. Yang pertama kucing. Kucing itu berarti kilometer. Terus hitam. Hitam itu berarti hektometer. Dalam atau dam yaitu dekameter. Mobil atau M yaitu meter. Terus desi. Desi itu adalah desimeter. Terus centil atau sentimeter. Dan yang terakhir adalah mondar mandir, yang diambilnya itu mm, yaitu milimeter. Nah, kita coba bareng-bareng ya. Kucing hitam dalam mobil desi centil mondar mandir. Ada 7. Tadi kucing apa? Kilometer. Terus hitam hektometer. Dalam dekameter. Terus mobil meter, terus desimeter, terus centil, sentimeter, dan yang terakhir mondar mandir atau apa tadi? Milimeter. Yeay, anak-anak sudah pada bisa ya. Nah, ini juga berlaku untuk satuan berat. Jadi kalau satuan berat hanya saja M-nya ini atau meter diganti dengan gram. Contohnya, misalkan km menjadi kg atau kilogram. Terus hm menjadi hektogram. Terus selanjutnya dam menjadi dag atau dekagram. Selanjutnya meter menjadi gram. Selanjutnya desi, iya menjadi desigram. Selanjutnya sentigram. Yang terakhir miligram. Ya, alhamdulillah ya. Semoga anak-anak lebih mudah memahami. Oke teman-teman, karena tadi teman-teman sudah tahu ya tentang satuan ukur, baik itu satuan ukur panjang ataupun satuan ukur berat.
Tapi untuk teman-teman melakukan pengukuran itu saja belum cukup. Tapi teman-teman juga harus tahu alat apa yang harus digunakan untuk mengukur satuan panjang maupun berat. Nah, coba teman-teman di sini ada yang tahu nggak kira-kira untuk mengukur panjang itu menggunakan apa? Iya, boleh? Iya. Iya, benar. Nah, Ibu punya contoh beberapa gambar. Yang pertama yaitu penggaris yang tadi sudah dibilang oleh Agus. Selanjutnya ini ada meteran pita. Nah, ini juga tadi yang udah dibilang oleh Septi. Tadi Septi bilang meteran ya, jadi meteran itu sebenarnya memang banyak gitu. Nah, ini juga contoh dari meteran ya. Ada yang tahu? Jangan diketawakan teman-teman. Dia sudah benar, Agus sudah benar. Kalau ini memang meteran yang biasa dipakai oleh tukang bangunan. Hanya saja namanya itu adalah meteran saku. Kenapa dinamakan meteran saku? Karena bentuknya ini sangat kecil sehingga mudah untuk dimasukkan ke dalam saku. Nah, ini selanjutnya ada jangka sorong dan yang terakhir ini ada mikrometer skru. Nah, coba Ibu mau tanya lagi. Kalau misalkan ini meteran pita ini biasanya digunakan oleh siapa dan untuk apa? Ada yang bisa jawab? Iya, boleh, Mei? Iya, ini biasanya digunakan di tukang jahit untuk mengukur badan, lingkar apa ini namanya? Pundak. Terus lingkar apa lagi? Lingkar pinggang. Dan biasanya juga dari atas ke bawah gitu ya. Iya benar, sudah bagus anak-anak Ibu. Oke teman-teman, karena tadi teman-teman sudah tahu alat ukur untuk panjang. Sekarang kita bahas tentang alat ukur untuk berat. Nah, ada yang tahu nggak untuk mengukur berat itu menggunakan apa? Iya, boleh Septi? Iya, neraca katanya. Kalau ada yang mau berpendapat lagi? Iya, boleh timbangan. Sama ya, sebenarnya neraca atau timbangan itu sama. Fungsinya itu untuk mengukur massa atau berat suatu benda. Nah, coba ya teman-teman lihat dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira ada yang teman-teman tahu nggak? Namanya apa? Oke, ini ya namanya itu adalah timbangan manual. Cara melihat hasil ukurannya itu dilihat di bulatan ini. Ini kan ada bulatannya nih. Nah, yang warnanya angka merah nih, angkanya berwarna merah, itu maksudnya adalah kilo. Jadi misalkan berhentinya di 1 nih, di garis yang 1 warna merah, itu berarti adalah 1 kilo. Kalau yang ini namanya apa? Iya benar, kalau dilihat dari gambarnya katanya seperti digantung, mungkin namanya timbangan gantung, bener ya? Nah, ini namanya timbangan gantung. Biasanya barang yang mau diukurnya itu digantung di kaitannya itu. Nah, terus nanti atau di kantong plastikan dulu, atau misalkan bisa di karung juga, terus nanti dikaitkan di kaitannya itu. Nah, selanjutnya ini ada yang tahu nggak ini apa? Ini namanya timbangan duduk. Nah, kalau yang ini namanya adalah, ada yang tahu? Iya, ini namanya timbangan meja. Nah, nanti biasanya ini menggunakannya itu, yang mau diukurnya itu dimasukkan ke dalam, itu ada yang seperti mangkok ya. Nah, dimasukkan ke dalam situ tempatnya itu. Nah, terus nanti di sebelahnya itu yang dudukannya itu diisi seperti besi yang sudah ada kilo-kiloannya gitu. Nah, terus nanti yang mana yang seimbang, nah itu hasilnya seperti itu. Nah, coba Ibu mau tanya, dari keempat gambar ini biasanya teman-teman temukan di mana? Di mana? Iya, di mana? Iya benar, di pasar biasanya ya. Ini biasanya ditemukan di pasar. Yang suka nemenin mamahnya, ibunya, maminya, bundanya ke pasar pasti tahu karena sering lihat. Ini biasanya ada di tukang sayur. Nah, selanjutnya ada timbangan ini. Ada yang tahu ini timbangan apa? Timbangan buat buah atau
Buat sayur, iya bener. Biasanya ditemukan di mana? Di mana? Kalau nemenin mama belanja di supermarket ya biasanya ya. Iya, ini namanya adalah timbangan counting. Nah, coba ini, terus ini, terus ini, ada yang tahu nggak? Apa? Iya, kalau misalkan ini biasanya adanya di mana? Namanya apa? Iya, ini biasanya adanya di bidan. Terus ada di mana? Puskesmas. Terus ada di mana lagi? Di dokter. Biasanya ini digunakan untuk menimbang bayi. Nah, kalau misalkan ini untuk apa, teman-teman? Iya, untuk menimbang berat badan. Nah, yang kalau yang ini? Iya, ini timbangan digital. Jadi, fungsinya itu biasanya untuk menimbang atau mengukur suatu benda, tapi di sini itu alatnya itu digital. Ya, yeay, anak-anak sudah pada tahu ya. Oke, tapi sebenarnya alat ukur timbangan itu masih banyak lagi jenisnya. Nanti mau itu timbangan, mau itu alat pengukur panjang, nanti teman-teman cari tahu lagi ya di rumah. Oke? Sip, nah abis ini kita lakukan langsung pengukuran ya. Oke anak-anak, sekarang kita lakukan pengukuran ya. Nanti kalian lakukan pengukurannya itu sendiri-sendiri dan apa yang harus diukur itu sudah ada di LKPD. Tapi sebelumnya Ibu akan contohkan terlebih dahulu ya bagaimana cara mengukur. Menggunakan, ini ada meteran untuk mengukur panjang dan ini ada timbangan untuk mengukur berat. Pertama-tama kita ukur terlebih dahulu panjangnya ya. Nah, di sini itu ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Pertama kita ukur ya, panjangnya berapa ya kira-kira? Nah, di sini dia berhentinya di sini yaitu 25,6. Kira-kira harus dilakukan pembulatan berapa? Iya, menjadi 26 karena angka di belakang komanya lebih dari 5. Oke, sudah bisa ya untuk panjang. Nah, sekarang kita lakukan untuk pengukuran berat. Ini sudah 0 ya. Oke, kita timbang. Kita tunggu 0 dulu. Oke. Nah, ini ada 311. Kira-kira kalau 311 itu dibulatkan menjadi, ingat, ini berlaku ya. Tadi kan kalau misalkan contohnya itu adalah koma. Nah, untuk puluhan pun berlaku apabila angkanya itu lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Sedangkan apabila kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Ya, tadi 311, berarti kalau dibulatkan menjadi 310. Iya benar, bisa juga 300, benar ya? Oke, teman-teman sudah bisa. Sekarang silakan lakukan percobaan pengukuran bersama teman-teman kelompoknya. Kelompok 2 sedang mengerjakan apa? Oh, sedang membagi-bagi tugas. Oke, ada yang kesulitan? Sejauh ini tidak. Oke, kalau misalkan memang sekiranya ada yang masih membingungkan dan ingin ditanyakan, boleh langsung ke Ibu ya. Oke. Kalau kelompok 1 sedang mengerjakan apa? Oh, sedang melakukan? Iya, pengukuran. Oke. Ada yang perlu Ibu bantu? Tidak. Oke. Kalau misalkan memang ada yang perlu dibantu, boleh kabari Ibu ya. Oke. Perhatian semuanya. Ya. Nah, kalau misalkan memang dari teman-teman masih ada yang bingung ataupun memerlukan bantuan, boleh langsung hubungi ke Ibu. Dan teman-teman bantu Ibu ya untuk memastikan teman-teman kelompok yang lain yang satu kelompok sama kalian itu ikut serta dalam kegiatan ini. Oke? Sip, mantap. Silahkan dilanjutkan.
Nah, tadi anak-anak sudah melakukan percobaan ya. Sekarang Ibu pengen kalian mempresentasikan hasil dari kegiatan kalian di depan, oke? Sebelumnya ada yang mau terlebih dahulu? Kelompok berapa? Iya, boleh kelompok 3 sama maju ya. Yeay, kelompok 3 tadi sudah presentasi. Ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Iya, boleh kelompok 2. Iya, alhamdulillah ya, tadi percobaan dari kelompok 3 sudah berhasil. Selanjutnya ada yang mau lagi? Masih pada malu-malu ya? Ya udah Ibu tunjuk ya, kelompok 1. Boleh langsung aja ya. Yeay, alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya tadi sudah presentasi ya. Dan tadi hasil percobaannya ternyata ada yang berhasil, ada yang belum. Nah, buat anak-anak yang belum berhasil tidak apa-apa. Nanti kita coba lagi ya di rumah. Kita bisa coba lagi. Dan sebenarnya percobaan tentang energi alternatif ini bukan hanya dari kentang, tapi dari buah lemon juga bisa. Nah, nanti teman-teman eksplor lagi ya, apa saja yang kira-kira bisa dijadikan energi alternatif ya. Oke? Sip. Oke anak-anak, sebelum kalian pulang, Ibu punya oleh-oleh dulu buat kalian. Ada yang tahu ini apa? Iya, ini soal latihan. Boleh minta tolong dibagikan? Ya, terima kasih ya. Ibu kasih waktu sebanyak 10 menit. Dan bagi yang sudah, boleh langsung dikumpulkan. Apakah cukup? Iya, alhamdulillah kalau cukup silahkan langsung dikerjakan. Terima kasih. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya terlebih dahulu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya, alhamdulillah ya kalau misalkan teman-teman semuanya senang. Nah, Ibu mau tanya lagi, kalau hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Energi alternatif, pengukuran dan pembulatan, alat ukur, satuan ukur. Iya, kita udah belajar banyak banget ya hari ini. Nah, nanti teman-teman silahkan coba lagi tentang energi alternatif dari buah-buahan atau dari sayur-sayuran yang lain. Nanti setelah itu teman-teman kasih tahu ke ibu ya hasilnya apa. Terus untuk pembelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang permasalahan energi alternatif. Teman-teman persiapkan ya. Oke, sekarang sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Iya, boleh April. Amin. Ya, oke. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat anak-anak semua. Dan anak-anak tetap semangat ya belajarnya. Oke. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.